呢隻事屙住一個送俾你啊，師傅。好嘢嚟㗎，平時都袋住唔捨得帶。戇鳩嘢嚟都值幾錢啊？錢就唔係太值。 Halo Flash, gue di sini. Selamat datang kembali di channel yang akan membahas mengenai tips pria, review pemain, men's grooming, dan lain sebagainya. Yuk, kembali lagi bersama gue. Yang sebenarnya di video kali ini tuh gue nggak bakalan mereview produk rambut atau produk men's grooming pria. Sekarang video kali ini gue bakalan kembali mencoba mereview jam tangan. Sebenarnya channel ini gue baru sekali aja nge-review jam tangan. Itu pun sekitar 3 tahun lalu. Dan jam tangan yang waktu itu gue review adalah jam tangan Casio F91W yang mirip sama jamnya Osama bin Laden dan juga Barack Obama. Dan berkat video itu, gue jadi kecanduan membeli jam tangan. Hanya saja yang gue beli adalah jam tangan dari Casio aja, alias gue jadi Casio fanboy gara-gara video itu. Tapi ada sebuah jam yang ini tuh bukan dari Casio, yang bikin gue itu cukup tertarik. Bukan dari penampilannya, melainkan dari historisnya. Karena jam tangan ini digunakan oleh salah satu idola gue, yaitu Stephen Chow. Velas, di video kali ini gue bakal mereview Swatch SDK 112. Langsung saja kita review jam tangan Swatch SDK 112 ini. Check this out. Ini dia ya jam tangannya. Diameter dari case sendiri berukuran 38 mm dengan menggunakan material plastik. Ini plastik secara keseluruhan. Kecuali strapnya ya, dia menggunakan bahan kulit dari Swatch. Ini gue agak takut sama strap bagian atasnya ya, karena dia menggunakan motif seperti kulit ular yang takut kalau kepocel dia bakalan ngelupas gak ya. Tuh. Untuk movementnya sendiri dia menggunakan movement quartz. Ini di belakangnya transparan, kelihatan mesin bagian dalamnya juga. Sebenarnya kalau dipikir-pikir dari penampilannya sendiri ya seperti Swatch pada umumnya lah, yang colorful terus yang bermacam-macam jenisnya, yang menurut gua tidak memiliki karakternya sendirilah untuk jam Swatch ini. Hanya saja yang spesialnya adalah jam tangan ini digunakan oleh Stephen Chow di film Love on Delivery pada tahun 1994 atau 95 gitu film itu. Jam tangan ini sendiri rilisnya sekitar tahun 1992 atau 1993-an. Memang sih di filmnya nggak digunakan secara langsung, hanya saja otentiknya sendiri ini jam cukup klasik banget. Dirilis tahun 1993-an, berarti 28 atau 29 tahun lalu jam tangan ini muncul. Berarti ini cukup klasik banget, dan sampai nyari di Instagram hashtag Swatch Second atau Swatch SDK 112 Second susah banget ditemuinya. Sekalian ditemuin, gua nemuin waktu itu di eBay, terus di Amazon. Harganya tuh bervariasi kisaran 500.000 hingga gua sempat nemu ada di 1,5an kalau nggak salah. Itu tuh udah full set ya. Tapi akhirnya gue nemuin di salah satu akun di Instagram, namanya tuh Shoppingin Dong. Dia menjual Swatch SDK 112 ini dengan harga yang cukup miring, kisaran pokoknya miring banget lah, di bawah harga rata-ratanya. Gak langsung banyak cincong, gue langsung pesen aja. Dan pas gue dapetin barangnya cukup mint banget, awet lah ya untuk jam yang hampir 29 tahunan, mulus banget lah. Bahkan sampai kaca-kacanya juga ini tidak ada yang baret, cukup mint banget lah. Nah, untuk penggunanya sendiri, untuk jam sejenis ini menurut gue kurang cocok ya digunakan untuk acara formal atau acara-acara yang penting, karena tampilannya yang ngejreng lah, sehingga ini kurang cocok untuk digunakan dengan pakaian yang formal. Untuk gue sendiri biasanya ini digunakan sebagai jam kedua alias second watch ya, namanya juga Swatch ya, karena ukurannya kecil juga. Menurut gue jam tangan ini emang lebih cocoknya dijadiin sebagai aksesoris layaknya gelang sih dibandingkan jam tangan utama. Makanya gue biasanya mengkombinasikannya dengan menggunakan jam tangan yang lain, seperti ini ya. Gue menggunakan G-Shock di sebelah kiri, lalu Swatch di sebelah kanan. Bisa divariasikan dengan menghadap ke atas seperti ini kalau menghadap ke atas, atau menghadap ke bawah seperti ini. Kalau gue sih lebih suka menghadap bawah ya, karena bentuknya yang kecil, yang menurut gue ini lebih cocok disebut sebagai gelang ya dibandingkan jam. Untuk aksesoris gue biasanya seperti ini. Begitu. Tapi untuk kalian yang ingin menggunakan Swatch ini sebagai jam utama, ya menurut gue cocok aja. Khususnya buat kalian yang mempunyai pergelangan tangan yang kecil dengan ukuran yang 38 mm ini, pas lah untuk ukuran tangan yang tidak terlalu besar.
Yang mungkin sebenarnya bisa gue review dari Swatch SDK 112 yang overall gue cukup puas. Sebenarnya bukan karena tampilannya ya, tapi karena otentiknya. Jam ini digunakan oleh idola gue, yaitu Stephen Chow. Tapi selain karena digunakan oleh Stephen Chow, umur jam ini yang cukup membuat gue ini cukup kagum dengan build quality alias form dari jam Swatch ini yang notabene itu udah 28-29 tahun tetap awet aja ya, alias tahan lama banget. Thank you untuk nonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian pengen juga Swatch SDK 112 ini untuk barunya cukup susah banget dicari. Kalian harus getol banget nyarinya di hashtag Instagram seperti hashtag Swatch Second atau Swatch bekas atau yang sejenisnya. Kan biasanya ada akun-akun jualan Swatch Second yang menjual Swatch klasik. Salah satunya Swatch yang gue pegang ini. Tapi pastinya kalau kalian nyari barang second ya harus dilihat secara detail banget, karena banyak juga barang second yang nggak mulus gitu. Karena gue cukup hoki buat mendapatkan jam Swatch yang udah berusia hampir 30 tahun ini dengan kondisi yang cukup mint banget begitu. Dan thank you juga buat kalian sudah nonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua dan bermanfaat buat gue juga agar lebih rajin lagi. Dan semoga saja segmen gue mereview jam ini bertambah lagi, karena gue ada beberapa jam yang pengen gue review dan sekalian pamerin ke kalian semua ya. Kemudian kalau kalian punya request untuk gue membahas tips lain atau gue untuk mereview produk lain, boleh langsung komen di bawah aja mengenai produk yang harus gue bahas di video selanjutnya. Oke? Follow Instagram dan TikTok gue di @anikabipra dan akun cadangannya di @awp buat jaga-jaga kalau akun yang pertama itu kena banned. Karena gue sering kali kena banned ya di TikTok. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe untuk belajar. Dan see you di video selanjutnya. Ciao.